Halo, apa kabar semuanya? Sobat Pejuang SBMPTN tahun 2022, semoga dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu kembali dengan saya, Vian Lukas. Hari ini kita akan membahas soal yang dikirimkan oleh Sobat Pejuang SBMPTN atas nama Muhammad Lutfi lewat email yang dikirimkan ke email Bapak. Nah, soalnya demikian. Laju inflasi dapat dihitung menggunakan indikator ekonomi makro. Indikator ekonomi makro yang dimaksud berupa titik-titik. Pilihan jawaban A, penerimaan atas pajak, B, tingkat pengangguran, C, laju pertumbuhan penduduk, D, Gross National Product atau GNP, atau E, Consumer Price Index. Nah, kira-kira yang mana nih jawaban yang tepat? Laju inflasi dihitung menggunakan indikator ekonomi makro. Nah, indikatornya yang mana? Coba ditebak. Dijawab, ya, kita latihan soal. Salah nggak apa-apa, nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, jawabannya adalah yang E, Consumer Price Index, atau bahasa Indonesianya adalah indeks harga konsumen. Nah, apa sih indeks harga konsumen itu? Indeks harga konsumen atau sering disingkat IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, terutama rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen itu siapa? Yaitu masyarakat dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Nah, bentuk IHK itu teman-teman bisa cek di Badan Pusat Statistik. Di situ berisi daftar kebutuhan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat. Daftar kebutuhan pokok beserta dengan harga-harganya. Nah, demikian untuk pembahasan hari ini dari soal yang dikirimkan oleh Sobat Pejuang SBMPTN, yaitu Muhammad Lutfi. Semoga jelas ya penjelasan dari Bapak. Untuk menghadapi persaingan global, perusahaan harus memiliki segmen pasar tertentu untuk produk-produk yang dihasilkannya. Hal ini merupakan isu untuk mengatasi masalah titik-titik. A. Barang apa yang diproduksi? B. Siapa yang memproduksi barang? C. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut? D. Untuk siapa barang diproduksi? Dan E. Kapan waktu barang diproduksi? Materi ini berkaitan dengan masalah pokok ekonomi menurut aliran modern. Jadi, menurut aliran modern, masalah pokok ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah barang apa atau what. Lalu yang kedua, masalah pokok ekonomi adalah bagaimana atau how. Masalah pokok ekonomi yang ketiga adalah untuk siapa barang tersebut diproduksi atau for whom. Kita bahas bersama-sama barang apa yang akan diproduksi berkaitan dengan barang apa yang akan dihasilkan. Tentu saja produsen tidak bisa menghasilkan semua barang karena keterbatasan sumber daya. Oleh sebab itu, produsen harus menentukan barang apa yang akan dihasilkan, dan juga produsen tidak bisa menghasilkan semua barang karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Lalu yang kedua adalah bagaimana atau how, berkaitan dengan cara atau teknik produksi yang digunakan. Apakah menggunakan mesin, apakah menggunakan tenaga kerja manusia, atau menggunakan perpaduan antara mesin dengan tenaga kerja manusia. Bagaimana berkaitan dengan teknik atau cara memproduksi barang. Lalu yang ketiga, untuk siapa atau for whom. Untuk siapa atau for whom berkaitan dengan sasaran konsumen yang akan dituju. Apakah konsumen tersebut memiliki daya beli yang sesuai dengan barang yang kita hasilkan. Jadi, untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Untuk siapa barang tersebut diproduksi. PT Samsontek memperoleh pendapatan sebesar 50 juta rupiah. Biaya yang harus dikeluarkan sebesar 15 juta rupiah. Modal yang diperoleh setelah usaha sebesar 75 juta rupiah. Bila pengambilan pribadi sebesar 2.500.000 rupiah, maka besar modal awal adalah titik-titik. A. 25 juta rupiah, B. 30 juta rupiah, C. 35 juta rupiah,
D. Rp42.500.000 atau E. Rp62.500.000. Yang ditanyakan adalah besar modal awal. Cara menghitungnya, laporan perubahan modal adalah sebagai berikut. Rumusnya adalah modal akhir sama dengan modal awal ditambah dengan pendapatan dikurangi beban, tutup kurung, dikurangi dengan prefer atau pengambilan pribadi. Jadi rumus modal akhir, Bapak ulangi, modal akhir sama dengan modal awal ditambah buka kurung pendapatan dikurangi dengan beban, tutup kurung dikurangi dengan prefer. Pendapatan sebesar 50 juta rupiah. Berarti di sini kita tuliskan di bagian pendapatan 50 juta rupiah. Kemudian biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya yang harus dikeluarkan ini boleh dikatakan menjadi beban, yaitu 15 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan prefer. Prefernya sebesar 2.500.000 rupiah. Nah, yang ditanyakan adalah modal awalnya. Nah, sementara modal akhirnya di sini sudah diketahui. Modal yang diperoleh sesudah usaha. Nah, ini disebutnya sebagai modal akhir. Modal akhir besarnya adalah 75 juta rupiah. Berarti kita tugasnya adalah mencari modal awal. Sehingga modal awal hasilnya adalah modal akhir, kemudian kita kurangkan dengan besarnya pendapatan kurangi beban. Berarti pendapatan lebih besar daripada bebannya. Maka ini disebut dikurangi dengan laba. Kemudian kita kurangi dengan besarnya prefer atau pengambilan pribadi. Jadi besarnya modal akhirnya tadi diketahui sebesar 75 juta dikurangi dengan 50 juta dikurangi 15 juta, hasilnya adalah sebesar 35 juta rupiah. Masih dikurangi dengan besarnya prefer atau pengambilan pribadi 2.500.000 rupiah. Maka besarnya modal awal, modal awal sama dengan 75 juta rupiah dikurangi 35 juta rupiah dikurangi 2.500.000 rupiah. Maka besarnya modal awal sama dengan 42.500.000 rupiah. Nah, begitu cara menghitung besarnya modal awal. Jadi jawabannya adalah yang D. Pak Arman memproduksi 1.000 unit barang X dengan biaya produksi per unit sebesar Rp10.000 untuk memperoleh keuntungan 10 juta rupiah. Pak Arman harus menetapkan harga jual per unit barangnya sebesar ... Soal diambil dari SBMPTN tahun 2018. Pilihan jawabannya A. Rp5.000, B. Rp10.000, C. Rp15.000, D. Rp20.000, atau E. Rp30.000. Seperti yang kita ketahui, Pak Arman memproduksi 1.000 unit barang X dengan biaya produksi sebesar Rp10.000 untuk per unitnya. Maka total biaya produksi secara keseluruhan adalah 10 juta rupiah untuk 1.000 unit barang X. Nah, Pak Arman sendiri ingin mendapatkan keuntungan sebesar 10 juta rupiah. Nah, 10 juta rupiah ini baru biaya produksinya. Sementara keuntungan yang diharapkan adalah 10 juta rupiah juga. Nah, berarti ini 10 juta rupiah harus ditambahkan karena ini baru biaya produksi. Ditambahkan dengan keuntungan yang diharapkan oleh Pak Arman yaitu 10 juta. Total secara keseluruhan yaitu 20 juta rupiah. Nah, sementara Pak Arman sendiri menghasilkan barang sebanyak 1.000
unit. Berarti per unitnya untuk memperoleh keuntungan 10 juta, Pak Arman harus menjual seharga 20 juta rupiah dibagi dengan 1000 unit ya. Hasilnya sama dengan 20.000. Jadi untuk mendapatkan keuntungan sebesar 10 juta rupiah, Pak Arman harus menjual barang X tersebut dengan harga 20.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah D.